Assalamualaikum, Pak Gunawan. Halo, Waalaikumsalam, Prof. Buat Alhamdulillah, semuanya. akhirnya kita dipertemukan ya. Ya, alhamdulillah. Gimana, Ya, Prof? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah di sebelah sana itu Pak Adrian Pawitra. Pak Adrian Pawitra itu beliau adalah termasuk tokoh nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ya. Termasuk juga mengurusi masalah kamus kamus bahasa Madura dan lagu-lagu Madura. Beliau ini pakarnya. Jadi kita itu kadang-kadang kalau berkolaborasi di antara anak bangsa ini, bangsa kita itu insya Allah seperti dulu itu kan ada peribahasa ya, kalau sapu lidi itu kalau satu-satu kan nggak kuat. Tapi kalau dijadikan satu, jadi kuat. Kalau lidi satu mudah difatah. Tapi kalau sapu lidi itu sendiri, siapa yang bisa mematahkan sapu lidi? Nggak bisa. Jadi kalau kita itu anak-anak bangsa ini, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, tidak ada di antara kita ini yang sempurna, itu nggak ada. Pertama ya kita ini manusia biasa. Manusia itu ya dengan segala mulai lahir itu sudah banyak kekurangannya. Apalagi ini musim pandemik begini. Aduh, kita sudah banyak kehilangan saudara, teman. Kadang-kadang kalau saya ini kan ya termasuk senior. Jadi murid-murid saya SPG dulu. Jadi saya mengajar itu tahun 75. Pak Adrian, Pak Gunawan, saya mulai mengajar karir saya itu tahun 75, Januari 75. Saya sudah mengajar SPG dan SMA, gitu loh, dua-duaan. Kadang-kadang ke aliyah juga, karena pada waktu itu guru-guru seperti IPA, matematika itu sangat diperlukan lah di sana sini gitu. Begitu. Jadi ini kita memulai Gifted Education itu sebetulnya dulu kalau mau cari tahun 2007 ini sekedar cerita bahwa ini kita sudah memulai cukup lama. Tahun 2007 saya itu dapat kiriman email dari Iowa, University of Iowa, Berlin Blank Center, pusat pelatihan anak-anak gifted internasional itu di sini, di tempat kota saya ini. Jadi, nah itu menawarkan undangan. Undangannya itu sederhana. Bagaimana proposal pendidikan anak-anak gifted di negaramu? Gitu saja. Nah, terus gimana ya? Ya saya buat saja ya. Waktu itu saya ketik saja, malah saya itu membuatnya kalau nggak salah sekitar setengah jam. Setengah jam terus nggak sempat saya ngoreksi spellingnya saja, nggak sempat karena itu sudah waktu terakhir, hari terakhir saya itu baru membuat itu hari terakhir, karena saya pikir ada kiriman emailnya kok cuma begini, apa ini gifted. Saya waktu itu saya sendiri sih tidak terlalu tertarik gitu ya, karena tidak tertarik 3 bulan kemudian waktu pengiriman sudah hampir ditutup gitu. Itu saya baru membuat, karena baru membuat ya kecepatan lah, enak saya gitu. Nah, tapi rupanya ya Allah itu menghendaki yang diterima kok justru itu. Ayu, selamat datang. Itu adalah milenial di sebelah kita itu, yaitu adalah S2 ITS ya, ITS. Nah, dia termasuk ya anak-anak muda ya, ini karena Mas Gunawan ini termasuk anak muda. Kalau saya ini misal generasi yang generasi. Tapi ya sudah saya merintis tadi, ternyata proposal yang saya ajukan itu akan diumumkan, saya kirimkan itu pengiriman paling lambat 15 September. Gitu loh. Pengiriman paling lambat 15 September. Tetapi saya mengirimkannya itu
12 September kalau nggak salah. Itu kan sudah hampir ditutup gitu, hampir ditutup. Dan ternyata ya kira-kira kan pengumuman akan 30 September akan diumumkan. Saya tunggu-tunggu nggak ada pengumuman. 30 nggak ada, 1 nggak ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Oktober saya dapat email. Congratulations, Dr. Dimyati. Ya, ternyata saya diterima. Jadi itulah saya bilang kepada istri saya, sebentar lagi akan kupeluk anakku, kepeluk cucu-cucuku. Terus, loh, ada apa? Ya saya kan mau ke Amerika. Loh, aku bagaimana? Nah waktu itulah saya, kalau gitu kita telepon anak. Jadi saya dibiayai Amerika. Ternyata oke, I take care my mom. Jadi istri saya dibiayai oleh anaknya. Berangkatlah ke Amerika tahun 2008. Jadi saya mewakili Indonesia dalam hal gifted education. Jadi rancangan gifted education di Indonesia itu dulu saya merancangnya itu pakai pilot project. Pilot projectnya saya rancang di UT Jakarta itu, Pondok Cabe. Jadi gimana? Ya saya ini kan pertama, saya akan datang dulu ini gimana. Setelah itu saya akan membuat semacam panduan untuk guru, untuk orang tua. Gitu. Panduannya gimana? Ini ada semacam sertifikasi. Rencana saya sudah sampai ke sertifikasi. Guru-guru seperti guru ini di sekolahnya Pak Gunawan. Semoga saja Pak Rikrik bisa hadir ya. Pak Rikrik sebenarnya saya undang juga, tapi beliau sakit. Ya. Pak Rikrik itu sakit memberi informasi ya. Oke. Mas Gunawan, ini kalau melihat suasana bagus sekali ya. Kalau boleh dimulai, silakan Pak Gunawan memperkenalkan diri. Ini sudah ada yang hadir cukup banyak. Sudah berapa? 5? Nggak apa-apa. Iya. Ya. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Makasih, Prof. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini. Dan kenal, saya dari Cugenang Gifted School yang beralamat di Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sangat terhormat sekali oleh Pak Prof diajak untuk sharing dalam kegiatan pada hari ini. Namun sebelumnya mohon maaf, waktu kemarin-kemarin saya memang nggak bisa. Alhamdulillah sekarang saya bisa bergabung dengan Pak Prof dan sangat sudah lama sekali kita dari pertemuan awal ketika Pak Prof datang ke sini. Saya baru dipertemukan pada hari ini melalui media ini. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita Prof masih tetap berlanjut dan kita harapkan Pak Prof bisa datang hadir lagi ke sini memberikan edukasi kepada kita semua, kepada guru-guru, tim pendidik semua, biar lebih ada sharingnya juga bagaimana gifted education yang berada di Amerika dengan yang ada di kita. Itu sebagaimana yang terlampir ada Cugenang Gifted School sebagai visi misinya, tujuannya juga sudah ada lah ya di sana. Nah itu bangunannya, itu bangunan masjidnya, kemudian itu perpustakaan, itu perpustakaannya, kemudian lanjut. Nah itu adalah ruang kelas, termasuk ada tata kelola kebun organik juga. Kemudian itu asrama yang memiliki kapasitas satu tingkatnya itu 80. Kemudian itu adalah ruang kepala padepokan. Nah di sini Pak Prof dulu ya. Ya saya nginap di sana. Nah di sana itu memorinya itu masih di sana. Kemudian itu adalah klinik termasuk guest house, ruang kepala sekolah. Nah, itu ada profil PTK-nya, itu bisa di. Iya, Pak Iwan Gunawan ini anak saya ragil. Ya. Anak saya ragil itu Februari tahun 90. Tahun 90, ya. Oke. Nah, ini
Bu Arnis namanya, ini dari sastra Arab dari Pajajaran Bandung. Kemudian ini Pak Rizky, ini guru eksaknya ini. Iya, iya. Kemudian ini guru bahasa Inggrisnya Bu Santi. Ini Bu Gina, ini kebetulan bagian termasuk tata kelola administrasinya. Nah, ini sebagian daripada sharing guru-guru beserta dengan pengawas dinas terkait dah. Sebagian kegiatan yang kita lakukan outdoor. Kemudian sebetulnya masih banyak untuk kegiatan-kegiatannya, hanya itu sebagai contoh saja. Nah, itu kegiatan ke upacara. Oke, itu kegiatan PJOK-nya. Nah, itu kebun organik. Nah, itu bisa bisa dibaca, bisa di-share. Sebetulnya kalau untuk mengenai, lanjut aja Prof ya. Itu bisa kita lewat aja ya. Iya. Itu bisa kita lewat, bisa kita lihat. Nah, sebetulnya untuk pendidikan Cugenang Gifted School sendiri, sejauh ini sudah berdiri udah sekitar 11 tahun. Udah 11 tahun dari 2010, Juli 2010 sampai sekarang 2021, kita sudah 11 tahun lamanya. Dan beberapa hal yang memang mungkin ada kemiripan dengan namanya anak gifted. Hanya yang menjadi permasalahan ketika dengan anak-anak gifted ini, kita udah berapa kali memiliki guru yang malah dijadikan ataupun protes-protes anaknya terhadap guru itu sangat tinggi, sehingga kemudian si guru itu sendiri pun kadang-kadang ada yang namanya satu hari ketika kita percicing dengan guru, besoknya nggak datang lagi. Karena ketika dihadapkan dengan anak gifted, ternyata rasa ingin tahunya sangat tinggi. Nah, perlu kita ketahui bahwa anak gifted ini ternyata IQ-nya yang memang betul-betul bukan main-main gitu loh. Bukan main-main, sehingga kemudian kita perlu menghadirkan orang-orang ataupun sosok-sosok yang bisa memanage si anak gifted ini sendiri gitu loh. Nah, itulah kilas-kilas sebagian daripada tenaga pendidik, kemudian kegiatan-kegiatan keseharian. Dan pernah suatu ketika, ini saya sharing dengan kondisi keadaan aja Prof ya. Iya. Pengalaman yang ada aja waktu ketika kita ketika masih ada almarhum Pak Cipto. Beliau itu termasuk rekan juga, termasuk pimpinan saya juga. Kita suka sharing sampai jam 1 sampai jam 2 untuk mengenai membahas kegiatan anak gifted ini. Nah, jadi suatu ketika ini ada anak yang mana di luar itu si anak ini terabaikan. Nah, artinya di pendidikan di luar itu dia udah kelas 3 tingkat dasar. Nah, kisahnya itu udah kelas 3, dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung gitu loh. Tapi dia udah kelas 3 gitu loh. Sehingga kemudian dari kelas di luar itu, dari kelas asal semulanya sebelum masuk ke CGS ini, dia disarankan agar pindah sekolah karena ya artinya sudah nggak sanggup lah secara moral, udah nggak sanggup, manajemen di sekolah yang itu nggak sanggup. Akhirnya begitu ikut tes psikologi ke CGS, akhirnya dia ternyata lulus, ternyata dia termasuk anak-anak gifted. Nah, kemudian ini kan jadi permasalahan kita semua. Ini gimana caranya? Anak itu gak mau belajar, bisa baca juga belum, berhitung juga belum, membaca menulis juga belum. Nah, artinya ketika dengan almarhum Pak Cipto waktu kita sharing juga, waduh, ini gimana ini kasus semacam ini? Gak ada satupun guru yang bersedia untuk mengajar anak-anak yang semacam ini. Ini model permasalahan waktu itu awal sekali. Ada masalah anak yang semacam ini. Ya ternyata kebetulan dia udah kelas 3 itu
di kelas itu memang betul, Prof. Dia gak mau belajar, gak mau nulis, gak mau baca. Kegiatan keseharian di kelasnya apa? Ngemil, makan. Hanya itu aja. Yang setiap hari kegiatan di kelasnya itu hanya makan. Sama bawa mainan itu selesai gitu loh. Jadi nggak ada kegiatan-kegiatan pembelajaran itu nggak ada. Nah, waktu itu saya ditugaskan oleh almarhum Pak Cipto, Pak Iwan, gimana ini cara solusinya? Target kita itu anak ini bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung. Waduh, berat juga ini tantangan bagi saya tuh. Anak semacam ini di sekolah yang lamanya juga udah dinyatakan mereka udah angkat tangan untuk mengelola, bahkan wali kelas di sekolah yang lama itu diprotes sama dia, termasuk si penjaga sekolahnya digigit juga sama dia. Waduh, ngeri juga nih kata saya tuh. Dia kebetulan anaknya laki-laki. Ternyata setelah saya lihat 1 pekan, 7 hari saya masuk kelasnya dengan anak tersebut, saya perhatikan ternyata memang betul. Dia nggak seneng dengan yang namanya pembelajaran hal-hal yang sangat membosankan. Nah, artinya dia nggak suka diam lama-lama di kelas itu, nggak suka. Artinya saya amati, ngobrol dengan almarhum Pak Cipto waktu itu. Lama-kelamaan saya punya ide, Prof. Kayaknya anak ini jangan sampai belajar di kelas sepertinya. Jadi di kelas itu dia hanya nemenin teman-temannya aja. Teman-temannya biasa untuk belajar, dia hanya ngemil aja sama main-main. Saya abaikan aja, sambil saya perhatikan, saya abaikan. Kemudian ketika sedang bermain, kebetulan dia berada di kantin. Setiap kali saya bertemu dengan dia, Prof, saya suka menggunakan atau memakai pakaian yang bermerek, artinya yang ada tulisannya gitu loh, ada namanya gitu loh, ada namanya. Jadi setiap ketemu dengan dia, saya suka bilang, nah coba lihat apa sih nih tulisan ini tuh apa sih sebetulnya? Dia nggak sadar bahwa saya itu sedang memberikan pembelajaran, dia bisa membaca gitu. Pelajaran membaca. Belajar membaca dulu, karena memang target saya begitu dengan almarhum Pak Cipto. Kemudian saya lihat, tolong dong baca ini, baca tulisan yang ada di baju bapaknya apa sih sebetulnya, artinya apa sih? Kemudian lambat laun dia baca 1 kali. Kemudian hari berikutnya saya tidak melakukan pembelajaran di kelas waktu itu, kita bareng-bareng tuh. Kita setuju dengan guru lain, kita jangan mengadakan pembelajaran di kelas. Karena dia sadar bahwa kita sedang melakukan pembelajaran. Kita selalu melakukan pembelajaran di luar daripada kegiatan jam formal. Kemudian ketika kita makan snack pun sama. Ketika kita makan mie, nyeduh mie. Saya suka nyeduh mie. Kemudian saya suka nyuruh ke anak itu, nah coba tolong baca ini komposisinya apa sih sebetulnya makanan ini. Ternyata dia lambat laun baca laun, lambat laun. Akhirnya 2 ke 3 bulan dia bisa baca Undang-Undang Dasar ketika upacara. Wah, luar biasa. Nah, luar itu biasa. satu udah berhasil tuh. Udah berhasil untuk baca. Kemudian setelah untuk baca udah dianggap kita sudah ada hasilnya lah, udah ada progresnya dari proses itu. Tapi tetap kita tidak mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi dengan anak itu kok yang lain itu kita belajar sampai 3-4 jam. Dengan anak itu hanya membaca komposisi, kemudian baca baju yang bermerek, kok malah lebih cepat dia bisa baca gitu loh. Nah, udah setelah itu baca udah selesai. Nah, ini target yang berikutnya adalah berhitung. Bagaimanapun anak ini harus tahu pola-pola perhitungan, penjumlahan, perkalian, kemudian pengurangan. Sama persis dilakukan kita ketika di luar daripada jam pelajaran. Begitupun dengan cara menulis. Jadi dengan cara menulis pun sama. Jadi kegiatan-kegiatannya itu bagian daripada proses pembelajaran sebagian daripada anak-anak gifted yang berada di Cugenang Gifted School. Dan kalaupun yang lainnya masih banyak juga sebetulnya kisah-kisah ketika kita sedang melakukan pembelajaran. Dan di kita memang tidak banyak ya. Kuantitatif siswanya memang relatif sangat sedikit, minim sekali, bahkan satu kelas itu hanya ada 2 siswa, bahkan ada yang satu siswa gitu loh, ada yang 1 siswa.
Nah, itulah sekilas Prof mengenai kegiatan pembelajaran, sebagian kilas balik kegiatannya. Mungkin seperti itu Prof untuk kegiatan, kalau menurut saya ya, itu salah satu bagian dari proses yang menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di luar sana tuh anak ini nggak mau dan nggak bisa belajar, apalagi duduk lama itu nggak mau dia. Nah, hanya membutuhkan waktu beberapa, nggak nyampe berjam-jam, ternyata dia bisa baca kok, ternyata dia bisa nulis kok, ternyata dia bisa berhitung kok. Berarti ini bukan masalah anaknya yang bermasalah, tapi cara kita memberikan pembelajaran terhadap anak itu sendiri. Jadi termasuk teknik maupun pola, sepertinya gitulah Prof. Kira-kira seperti itu Prof. Kilas baliknya lah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Ini sudah hadir juga Pak Yan. Selamat malam, selamat pagi Pak Sulaman dan teman-teman yang lain. Gimana kabar semua, sehat ya? Alhamdulillah baik-baik ya. Ini tadi baru saja Pak Gunawan menceritakan profil sekolahnya Cugenang Gifted School. Cugenang Gifted School itu didirikan tahun 2010. Didirikan. Beliau sponsornya itu, salah satu sponsor utamanya itu Pak Rik Rizkiana. Pak Rik. Beliau hari ini tidak bisa hadir karena beliau sedang tidak sehat. Beliau tidak sehat memberi informasi pada saya. Tapi nggak apa-apa, kita akan berlanjut ini, bahwa tidak mungkin kita membicarakan rencana yang sebesar ini hanya 1, 2, mungkin itu bisa 3 kali podcast. Nah, saya juga mengundang Pak Direktur Jenderal Menengah, Pendidikan Menengah dan Khusus, itu Pak Dr. Zan, itu akan hadir minggu depan. Jadi teman-teman yang hadir hari ini jangan sampai lupa, minggu depan Pak Dirjennya sendiri akan menyampaikan juga. Karena beliau jadwalnya begitu ketat ya, jadwal beliau itu begitu ketat. Minta kepada saya untuk diadakan, jangan yang sekarang ini. Terus saya juga kontak kepada asisten beliau yang hari ini bagian 1, bagian 2-nya gongnya paling enggak itu nanti yang Pak Dirjen mau bisa hadir beliau. Jadi itulah yang sebetulnya yang dalam hal-hal yang lain sebetulnya yang tadi pernah saya sampaikan, di kota saya ini, bahkan di seluruh Amerika Serikat, itu pendidikan anak gifted itu sudah linknya tuh luar biasa. Jadi tidak bergerak sendiri-sendiri. Sekolah ini bergerak sendiri, sekolah ini bergerak sendiri, sekolah ini. Tapi secara nasional itu sudah terangkum dengan bagus sekali. Ya alhamdulillah saya ini punya cucu. Punya cucu yang sedarah itu 2. Cucu yang tidak sedarah tambah lagi 1. Jadi 3 orang itu gifted, super gifted. Bapaknya itu sampai ke saya itu mengeluh. Kalau panggil saya itu kan ayah. Ya gimana anak saya dua-duanya kok begini nakalnya. Hanya main game. Kalau tadi diceritakan Pak Gunawan, muridnya yang aneh itu kalau di kelas, dia itu maunya cuma ngemil saja. Nggak mau melakukan yang lain. Kalau si cucu saya itu main game melulu. Nah, terus ketika anak saya itu mengeluh, aduh gimana 2 anak saya kok seperti ini semua, susah aku. Terus saya ketawa ke anak saya. Saya panggil anak saya itu namanya Ahmad Subhan Zainur Rahman ya. Tapi panggilan saya kan dari Subhan, saya panggil Han. Kamu itu lupa dirimu sendiri ya? Apa ya? Kamu memangnya nggak nakal seperti anakmu itu? Loh, karena nakalmu itu ibumu saja nggak sanggup. Karena kamu sangat nakal, ibumu nggak sanggup. Sekolah-sekolahmu nggak sanggup.
Itulah saya kalau pernah ayahmu marah-marah ke kamu? Nggak pernah. Kenapa? Saya tahu kamu itu punya potensi tersembunyi. Nah, terus anak saya ini gimana main game dulu? Tenang aja. Kenapa? Sebentar lagi. Sebentar lagi, tidak lama lagi. Ternyata hanya ketika itu naik ke kelas 2 SMP, baru ketahuan. Dialah yang terbaik di sekolah itu. Nah, ini anak yang tadi dikirain, anakku gimana nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar. Main game melulu. Ternyata yang terbaik di sekolah itu. Padahal dia itu gimana? Pertandingan membuat robot terbaik. Di kabupaten itu terbaik. Sampai juara kalau kita provinsi ya, kalau kita state. Di sini itu state. Nah, sebetulnya dia itu karena sudah luar biasanya tadi Pak Gunawan, ini kisah nyata. Yeah. Jadi nanti apa yang saya sampaikan ini kan direkam ya. Ini kan direkam ini. Nanti foto-fotonya saya kirim, gimana sih cucu saya itu akan saya kirimkan nanti ya. Itu kalau dengan saya itu cuma memandang saja sudah ngerti. Jadi saya melihat cucu saya melihat saya langsung menduga. Dugaan itu ternyata nyambung gitu. Jadi si cucu ini baru saja lulus SMA. Baru lulus SMA. Tapi cucu saya ini sudah kuliah 5 tahun, Pak. Nah, apa enggak saya cemburu, Pak? Ini? Saya cemburu. Kenapa ini nggak bisa dilaksanakan di negaraku sendiri? Ini di Amerika itu anak SMP kelas 2 sudah boleh kuliah karena kecerdasannya luar biasa tadi. Kerja. Jadi kalau sampai sekarang ini dia sudah mendapatkan beasiswa. Sudah. Jadi baru lulus itu dia sudah dapat beasiswa untuk di komputer departemen. Saya ngomong-ngomongan berdua dengan dia, lirik-lirikan, mau ambil apa? Artificial intelligence. Jadi yang mau dikembangkan itu sudah artificial intelligence. Then cyber security. Ini baru tamat SMA, dia itu ahli dalam artificial intelligence. Siapa yang ngajak? Dia autodidak. Tadi yang seperti yang diceritakan Pak Gunawan tadi, ini contoh gimana kita bisa memfasilitasi anak-anak yang seperti ini. Nggak usah jauh, saya sendiri. 3 bulan nggak masuk sekolah, Pak. Saya dulu waktu SMP, kelas 3. Maaf, ini perlu diketahui oleh para guru juga ini. Apa? 3 bulan nggak masuk sekolah. Heran saya apa? Heran saya. Kenapa tidak ada satupun yang guru yang bertanya kepada saya, kenapa kamu nggak masuk? Langsung hukuman, begitu terima rapor, ya karena nggak pernah masuk kelas, nggak pernah ikut ulangan. Iya, mau diberi angka berapa? Akhirnya dari 15 mata pelajaran itu, hanya 2 yang saya ikuti. Yang saya ikuti hanya pelajaran seni suara saja, karena kan nggak mencatat. Terus olahraga. Apa penyebabnya saya itu kok tidak masuk? Ternyata kemiskinan yang luar biasa. Jadi pada waktu itu di tahun itu kan tahun-tahun 66, zaman-zaman G30S ya, tahun 66 itu miskin sekali lah. Sampai-sampai saya itu nggak tega untuk minta beli buku tulis, karena yang dimakan saja nggak ada, gitu. Yang dimakan tuh nggak ada. Jadi apalagi beli buku tulis. Karena tidak punya buku tulis, saya sekolah takut. Aduh, kalau nanti guru saya menerangkan, saya nggak nyatet. Daripada saya nggak nyatet dimarahi guru, lebih baik nggak masuk. Akhirnya statur bulan 1, sejarahnya itu. 15 mata pelajaran, yang 13 itu merah. Merah itu nilainya 3, 4, 5.
ilmu ukur, dulu namanya ilmu ukur, sekarang geometri. Itu 3. Nilai saya 3. Wah, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Yang 6 itu cuma 2. Seni suara dengan olahraga. Langsung saya dikeluarkan, Pak, dari sekolah. Ini. Ternyata saya cuma janji kepada kepala sekolah, Pak Kepala. Kalau Bapak memberi waktu saya paling lama 2 bulan, saya yang terbaik di sekolah ini. Dan saya akan lebih baik dari Bapak sendiri. Bapak adalah guru yang terbaik, kepala sekolah terbaik di Jawa Timur. Saya akan lebih baik dari Bapak. Menatap pandangan mata saya itu percaya kepala sekolah saya yang sudah dikeluarkan, ya sudah le. Panggilan orang Jawa itu kan le. Itu ya sudah le. Anggap surat wasiat itu nggak ada. Jadi surat pemecatan tidak. Ini jadinya seperti ini. Ternyata dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu, semua pelajaran itu sudah ada di kepala. Nah, kalau mau ditanya ini, teori belajar mana ini? Ya sama dengan cucu saya tadi cerita. Ini main game dulu, tapi dia yang terbaik di sekolah itu. Semua mata pelajaran dibabatnya semua. Nah sekarang dia sudah ahli artificial intelligence. Belum kuliah, sudah kuliah 5 tahun. Tapi belum resmi. Sekarang ini sebetulnya ya baru sepertinya orang melihatnya baru kuliah, padahal sudah kuliah 5 tahun. Dia sudah ahli komputer sekarang. Nah inilah yang saya cemburu sekali dengan Amerika. Saya akan lem gimana sih guru-guru di sini, pengaruhnya gimana. Di sini ini mulai sekolah itu sudah membuat nilai anak-anak saya sekian, dan nilai itu jujur, tidak ada bohong. Bukan karena ini anaknya kepala sekolah, bukan karena ini anaknya guru nilainya dimurahkan, nggak ada. Bahkan penilaian itu masuk dikatakan kategori gifted itu bukan sekolah. Ada yang namanya komite sekolah. Komite sekolah itu yang menentukan, oh anak ini masuk. Anak ini bisa kuliah. Anak ini nggak bisa. Biar itu orang tuanya, wah ini anak saya bisa. Enggak, orang tua tidak boleh masuk. Guru tidak boleh masuk. Yang menentukan komite sekolah. Dan inilah mari program-program ini kita berbagi. Termasuk Cugenang Gifted School tidak akan bisa maju kalau tidak ada kerjasama dengan sesama sekolah gifted. Jadi di Jampang, Bogor, itu ada sekolah gifted namanya Smart Excellencia. Itu kayaknya lebih dulu daripada Cugenang. Dia adalah insan cendekia ya istilahnya, insannya karena dibangkitkan dari dompet duafa. Dompet duafa, Pak Jan itu ada dia kalau ada usulan sekolah gifted untuk anak-anak yang duafa yang di Jampang itu sudah dirintis kira-kira 12-15 tahun yang lalu. Sekarang produk-produknya sudah mendunia. Produknya sekolah Excellencia itu sudah mendunia. Jadi dia diterima di mana-mana karena memang luar biasa. Jadi itu. Kalau lagi sekolah gifted lagi ada lagi yang saya kenal itu adalah ada di Sibolga, Pak. Itu ditindirikan oleh dulu namanya kalau nggak salah Faisal Tanjung atau Akbar Tanjung, kelompok dari sana. Tapi sayangnya saya ngontak kepala sekolah dan termasuk guru-gurunya tidak ada waktu untuk join dengan kita ini. Jadi seandainya ini kita sharing sesama sekolah gifted school, alangkah baiknya. Nah, saya membawa yang dari Amerika. Dari Amerika. Ini mari resources, sumber-sumber. Ya kalau biasa nanti kalau perlu kita bawa ke Amerika. Kita undang. Kita undang dengan, kalau saya biasanya berundingnya begini. Berundingnya seandainya nanti itu dari Indonesia ada kelompok-kelompok yang mewakili dari sekolah-sekolah gifted, terus pengambil kebijakan baik nasional maupun provinsi maupun kabupaten, itu akan luar biasa. Saya ya akan minta insentif kepada universitas ini. Ya saya ini Indonesia kan ya, dari JNP-nya sekian, ini sekian, kategorinya gimana gitu. Nanti insya Allah minggu depan Pak Dirjen akan jadi narasumber Pak Dirjen pendidikan menengah
Beliau juga dan khusus dan karena kata khusus ini sebetulnya termasuk gifted. Jadi ya nanti akan kita share lah bagaimana tadi termasuk produk rekaman hari ini akan saya kirimkan beliau juga, termasuk bagaimana program-program yang ada di Amerika. Dan nanti teman-teman itu sudah bisa diakses di sdmyati.com. Jadi yang kita bahas begini nanti ini sudah bisa diakses di sdmyati.com. Jadi itulah sharing-sharing yang kita harus berbagi. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Ya, saya kan beruntung saja. Kalau saya ini beruntung, serba beruntung. Nggak beruntung. Lawang sekolah tadi itu, nakal nggak ketulungan tadi. 3 bulan nggak masuk. 3 bulan nggak masuk, akhirnya kok jadi seperti ini. Akhirnya saya dapat di British Council, dikirim ke Texas, dikirim ke Iowa sampai PhD. Itu uang dari mana? Kalau nggak uangnya Republik. Gitu. Tapi kadang-kadang ide-ide yang gila, orang gifted itu, orang-orang biasa tidak menangkap. Ternyata tahun 94 saya ditangkap oleh Amerika Serikat. Diambil jadi asisten profesor. Tahun 94 sudah jadi asisten profesor University of Iowa. Bulan ini, bulan Juni ini, saya dipaksa menerima pensiun. Saya dipaksa lagi untuk pensiun saja saya dipaksa. Ya, kamu harus pensiun. Ya, saya itu kalau orang Amerika itu kan nggak boleh dipaksa. Ya kalau kamu menyuruh ya sudahlah saya ambil. Kapan? Mulai kapan? Dia itu menawarkan gitu, maaf kamu mau ambil tahun lalu, 2 tahun yang lalu, boleh. Karena umurmu sekarang ini sudah hampir 70, nanti Desember itu saya 70. Di sini boleh ngambil pensiun tuh umur 65, Pak. Sama dengan Indonesia. 65 itu ngambil pensiun. Boleh. Jadi 66, awal 66 sudah bisa. Tapi saya lewatin saja, nggak saya ambil. Ya, saya biarin, saya nggak mau gitu. Karena apa ya, sebetulnya kalau sudah mengambil pensiun itu ada batas-batas, ada keterbatasan income. Kalau ya itu apa masalah financial thing ya nggak penting. Yang saya pentingkan ini tadi, kita itu berbagi seperti ini loh. Jadi saya beruntung sekali sebagai orang Indonesia yang diberi anugerah. Anugerah apa ya tadi? Gifted itu anugerahnya. Wah, anaknya nakalnya nggak ketulungan. Kalau ya ini munculnya di anak saya. Anak saya itu nakal sekali. Jadi di TK itu nggak bisa duduk, dilepas duduk seperti anak-anak sekolah, nggak bisa. Semua itu kelas dicubitin semua, rusak semua. Akhirnya selama 2 tahun di TK, duduknya di samping gurunya. Nah, berhenti dari TK ya karena nakalnya itu datang pagi-pagi, kelasnya diinjak-injak. Ditangkap oleh Pak Bon, katanya mau diikat, setelah itu dia keluar, nggak mau sekolah lagi. Ya itu sejarah apa anak-anak nakal tadi, Pak. Itu gifted. Jadi istilah anak nakal, anak yang tidur di kelas, ya kan? Tidur di kelas, tidak mau nyatat. Nah, terlalu lambat. Guru mengajar itu terlalu lambat menurut cara berpikirnya. Jadi saya diskusikan dengan istri saya kan juga guru. Dia guru di MAN 4 Jakarta, MAN 4 Jakarta. Dia jumpai anak-anak itu, ada anak-anak yang tidur melulu. Akhirnya nggak mau sekolah. Saya nggak mau sekolah. Ternyata justru dia yang berangkat ke Amerika. Dialah yang berangkat ke Amerika. Ya, anak tiduran tadi. Percontohan wakil Indonesia yang berangkat ke Amerika. Jadi anak-anak nakal tuh nggak mau ngikuti pelajaran di sekolah, nggak mau. Terlalu lambat. Jadi logika yang terlalu, karena ini terlalu cepat. Cara berpikirnya terlalu cepat. Jadi ini saya selanjutnya meminta kepada Pak Adrian, ya Pak Adrian. Saya persilahkan memberikan masukan-masukan apa yang diberikan Pak Gunawan dan sekedar uraian saya, dan nanti akan terus saya kirimkan kepada bapak-bapak semua bagaimana tuh gifted education di seluruh dunia. Jadi ini link saya itu sudah ke seluruh dunia. Jadi ini mau saya bagi.
Jadi kalau kita mau Indonesia itu maju, ini jangan lupa, ini anak gifted itu adalah yang apalagi yang IQ-nya sampai 140 seperti si Bolga Pak 140. Saya tahu itu si Bolga. Kalau yang di Tamrin nanti Pak Januar barangkali tak memberikan informasi. Tapi pertama saya silakan Pak Adrian dulu. Pak Adrian. Ya, assalamualaikum semuanya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sangat menarik sekali pembicaraan kita ini. Di sini saya bukan tidak banyak tahu pengalaman tentang ini. Jadi saya ingin menanyakan kepada Pak Gunawan. Ini menarik ini. Ini sistem pembelajaran di gifted school itu gimana, Pak? Dan yang terakhir pertanyaannya, permasalahan apa aja yang sering muncul di sekolah yang Bapak bina ini? Itu aja Pak ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Pak Gunawan, silakan. Ya. Oke. Sistem pembelajaran kita Pak, mopping class. Sebetulnya kita melihat situasi psikologis anak. Jadi suatu ketika saya waktu itu masih ngajar di kelas, saya awalnya itu di rencana pembelajaran itu mau project based learning. Waktu itu pelajaran IPA. Ternyata pas begitu masuk kelas, ini moodnya anak itu nggak pas. Jadi tiba-tiba begitu masuk kelas itu tidak menampakkan aura yang saya mau belajar gitu loh. Kok ada apa ini anak ini? Sehingga kemudian saya telusuri apa sih permasalahan ini anak. Nggak biasanya begitu masuk kelas. Padahal waktu itu saya mau project gitu loh. Mau praktek mengenai IPA, mau project waktu itu di rencana pembelajaran. Ternyata dua anak ini, karena waktu itu satu kelas itu hanya 2, ternyata ada permasalahan pribadi antara mereka, sehingga kemudian pembelajarannya itu, wah ini nggak mungkin kalau saya lanjut maksa anak-anak untuk project, ini kayaknya nggak bakalan masuk gitu loh. Yang ada malah sayanya pasti emosi gitu yang ada. Saya pikir dengan cepat bahwa wah ini harus ada solusi terlebih dahulu. Yang jelas ini bagaimana untuk si mood anak ini datang kembali gitu loh. Kemudian si project based learning itu waktu itu nggak terjadi gitu loh. Pembelajaran itu nggak terjadi. Padahal di rencana pembelajaran di RPP itu udah tercetus project based learning tanggal sekian, pelajaran sekian. Ternyata nggak jadi gitu loh, nggak bisa. Karena moodnya si anak itu nggak mungkin gitu loh, kalau dipaksakan itu nggak mungkin. Akhirnya saya ngambil ceramah kombinasi dulu. Padahal waktu itu bukan pelajaran itu gitu loh. Nah, makanya begitu dengan anak itu ya harus segera cari problem solvingnya itu harus cepat gitu loh, harus cepat. Waktu itu saya ngambilnya itu adalah ceramah kombinasi waktu itu. Udah ceramah kombinasi sedikit-sedikit disentuh psikologisnya. Akhirnya anak itu yang 2 itu yang tadinya punya masalah itu mendekati. Akhirnya pinjam pensil, pinjam penghapus, basa-basi dua-duanya. Kata saya, alhamdulillah akhirnya moodnya udah dapat lagi. Akhirnya sampai istirahat saya ceramah kombinasi waktu itu. Akhirnya project based learning-nya pekan depan saya jadikan itu gitu loh. Jadi ketika si mood anak itu udah nggak mood, kayaknya nggak bakal bisa dijadikan bahan pembelajaran gitu loh. Itu salah satu ketika kita melakukan sistem pembelajaran mopping class, dan kita memang tidak selalu berada di satu titik lokasi kelas ya. Kadang-kadang kita di luar pakai tikar, kadang-kadang di kebun sambil mengamati, kemudian kadang-kadang di lokasi yang lain yang mana anak itu juga senang, kita juga relax, refresh. Itu salah satu untuk sistem pembelajaran. Kalau permasalahan ini tentu ini sangat luar biasa. Kalau masalah permasalahan, kadang-kadang anak gifted itu kan melakukan suatu eksperimen yang
di luar daripada perkiraan kita gitu loh, di luar perkiraan kita. Waktu ini masih baru-baru loh. Ini ada kasus si anak itu ngebakar toilet gitu loh. Jadi toilet dibakar sama anak laki-laki ini. Ini aktifnya itu sangat luar biasa, sangat hiperaktif banget gitu. Dia anak laki-laki. Dia kerjanya memang usil sih anaknya. Ini ketika kita waktu itu sedang ada pertemuan dadakan dengan guru-guru, karena kebetulan anaknya juga sedang kegiatan istirahat waktu itu 9:30. Ternyata pas saya ke bawah, ke dekat lokasi, anak ini satu orang sedang asik aja ngebakar toilet, yang mana ternyata di dalam toilet itu ada tumpukan bekas botol aqua gitu loh, ditumpukan di sana. Jadi ada salah satu karyawan kita yang memang suka naruh-naruh barang bekas, kemudian nanti dimanfaatkan. Kemudian sama anak itu dibakar. Saya nggak marah waktu itu, hanya kaget aja begitu si asapnya udah mengepul. Kemudian kita siram bareng-bareng dengan anak itu. Anak itu juga kaget. Kemudian saya tanya, ini siapa yang ngebakar? Nggak tahu, Pak. Lah, kok kamu yang ada di sini kok nggak tahu? Beneran, Pak, nggak tahu. Itu di saku apa? Nggak ada apa-apa. Ternyata pas diperiksa itu ternyata bawa korek dia. Bawa korek. Pak, ini kamu nggak bisa ngelak loh. Ini ada loh. Iya, Pak, ini tuh saya yang ngebakar. Kenapa kebakar? Karena sebetulnya ini toilet itu bukan untuk tempat bekas botol-botol gini, Pak, katanya. Jadi kalau bekas botol ini harusnya tempat sampah, bukan di sini. Ya untuk membersihkan ya aku bakar aja. Nah, akhirnya kita juga tidak bisa menyalahkan anak-anak gitu loh. Jadi si anak ini ketika ada sesuatu hal yang menurut aturan publik atau lingkungan itu nggak pas, ya dia eksekusi sendiri tanpa kompromi gitu loh. Nah, itu salah satu permasalahan mengenai anak-anak yang memang sering kita temukan juga. Kemudian ketika anak-anak ada permasalahan seperti ini, ketika waktu itu saya menanya kepada anak-anak, "Nak, apakah kamu sudah mandi?" Waktu itu anak itu jawab, dikira saya ya, prediksi saya antara dua jawabannya, sudah atau belum gitu loh. Dua prediksi itu yang ada di benak saya, pasti jawabannya antara sudah dan belum. Ternyata jawaban anak itu bukan itu gitu loh, di luar daripada prediksi saya. Jawaban anak itu sangat membuat saya itu agak tersenyum juga. Apa jawaban anak itu? Coba Pak lihat ciri-ciri aku udah mandi atau belum. Jadi si anak itu malah coba ciri-ciri aku udah mandi atau belum. Nah itu salah satu kelebihan anak kita. Jadi di luar daripada prediksi kita itu suka muncul, termasuk pertanyaan-pertanyaan mereka muncul. Jadi suatu ketika ada anak yang waktu itu kisahnya ini ada salah satu guru yang ketika itu dia menanya kepada anak, "Nak, kenapa kamu terlambat?" Jawaban anak itu juga sangat luar biasa kalau menurut saya. Jawaban anak itu bilang, "Bapak juga kemarin terlambat," katanya. Itu salah satu bagian-bagian yang memang selalu kita temukan dalam permasalahan demikian. Termasuk guru itu pun sendiri, apalagi guru-guru yang belum memahami karakter-karakter anak gifted, itu seringkali menjadi bahan-bahan uji coba bagi anak-anak gifted. Mungkin seperti itu Pak, sistem belajar yang ditahan dulu. Kemudian bagus sekali. Permasalahan bagus sekali itu slide terakhir itu memang bagus ya. Jadi karakter anak gifted itu memang harus difahami oleh guru. Ya, jadi betul. Kalau tidak difahami yang mirip ini tadi, anak gifted itu karena otaknya begitu cepat, itu cara menjawab pertanyaan pun berbeda. Iya, betul. Kan solusi, bahkan kemungkinan masalah nasional itu dia yang mikirin. Ya. Orang lain mikirin yang kecil-kecil, dia memikirkan yang besar-besar. Karena kemampuan daya nalarnya luar biasa. Jadi kalau saya pikirkan apa pertanyaannya dari Pak Adrian tadi, memang luar gimana sistemnya ya kurikulumnya kita berbeda dengan sekolah umum.
kita melakukan mana sih yang perlu saja untuk yang gifted itu, kita melakukan saringan tertentu menurut keperluan gitu saja. Sehingga secara sistemik memang sekolah gifted itu belum sistemik di Indonesia. Sehingga anak yang sudah luar biasa begini kadang-kadang disamakan saja begitu sudah lulus. Nah, caranya gimana ya? Akhirnya kita harus membuktikan kepada masyarakat bahwa lulusan saya ini luar biasa. Bagaimana ya kita tandai kalau nanti kita tamat SMA sudah buka kira-kira ini pasti bisa diterima di beberapa universitas terbaik di Indonesia. Kalau perlu nanti kalau saya coba ini kalau saya linkkan dengan luar negeri, ini bisa saja diterima di Amerika Serikat. Gitu. Jadi mari ya kita akan ini bangun ini sdmyati.com ini sebenarnya ingin menjembatani gimana ya orang-orang Indonesia yang ya ini yang ada ini punya bakat untuk berkompetisi secara internasional, bukan kira-kira. Dan kita itu sudah jelas nomor 4 di dunia itu sudah jelas. Jadi dari penduduk kita kan nomor 4, kan gitu. Logikanya itu sederhana. Dari jumlah penduduk kita itu nomor 4. Nomor 1 Cina ya, 1,5 miliar sekian ya. Kemudian nomor 2 itu India 1,3 miliar sekian. Nomor 4, 3-nya itu justru Amerika Serikat itu 335 jutaan gitu. Nah kita ini 287 juta. Kita ini Indonesia 287. Jadi kita dengan Amerika Serikat itu bedanya nggak lebih dari ada sekitar 50 jutaan saja. Tapi kita jauh sekali. Kita jauh sekali dengan Amerika Serikat itu yang orangnya cuma 1/5-nya Cina, tapi dalam segala hal Amerika itu sudah sebegitu jauh sekali. Kalau orang itu mau meluncurkan mendarat di Mars itu baru-baru saja, ini Cina baru mendarat. Nah, Amerika itu sudah 15 tahun yang lalu itu sudah mendarat. Jadi universitas saya ini, University of Iowa itu pernah membuat robot yang didaratkan di Mars. Jadi kalau si Elon Musk yang satu orang Amerika Serikat, setiap bulan meluncurkan paling sedikit 60 satelit. 60 satelit ini diluncurkan, jadi ya tentu roketnya satu ya. Roketnya itu satu yang meluncur. Tapi di dalam roket itu ada 60. 60 itu sudah muter sendiri. Jalurnya enggak tabrakan sendiri, enggak. Dia tuh sudah dirancang untuk beredar di sudut ini. Tiap bulan 60. Satu tahun berapa itu? Ya 60 kali 12. 700 sekian. Kenapa kita ini enggak bisa meluncurkan sendiri satelit Indonesia ini? Kita punya LAPAT, kita punya UTB, kita punya ITS, kita punya Gajah Mada, kita punya UI. What's problem? Dan orang Indonesia kalau di luar negeri, kalau orang Indonesia ini orang Indonesia itu kalau sudah kuliah di luar negeri tidak kurang dari the best 10. Tidak kurang. Kalau bekerja Indonesia tetap tidak kurang dari the best 10. Bekerja apapun orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu bagus. Nah, kenapa ini kalau di Indonesia kita ini tidak menjadi yang terbaik? Nah, Pak, sebetulnya ini sudah waktunya kita mendekatkan tadi ini Pak Adrian, ada Pak Zan, ada ini ada Siti Jamilah ya, terima kasih. Pak Irwansyah juga yang sudah pengamat lama juga. Tadi ada dan yang lain juga. Ini waktunya kita ini introspeksi. What's going on? Apa yang terjadi dengan kita ini? Kita ini kok dengan sesama bangsa ini cakaran melulu. Jadi kalau ada orang mau lari, kakinya diinjak. Jadi nggak jadi lari. Ada orang berbeda pendapat sedikit, tengkar. Ini yang menyebabkan kita ini tidak maju-maju karena tidak menghargai perbedaan. Kita dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita berbicara nasionalis, patriotik, kita itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau Pak Ian itu beliau itu insya Allah dari Padang Pak ya,
daripada Pak Yan. Pak Yan, dengan informasi Pak Yan saya bisa kenalan dengan Pak Dirjen. Nah itu coba Pak Dirjen itu sanggup minggu depan. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara sekalian ingin nanti Sabtu depan ini ada lagi bagian 2. Dan saya rancang bukan 3, mungkin 4, mungkin 5. Ya, nggak akan puas kalau Indonesia tidak benar-benar hebat di dunia ini. Kenapa? Loh, anak-anak itu banyak yang gifted kok. Secara matematik ya, secara matematik. Dari 10.000, 5 sampai 7 pasti. Yang 5 sampai 7 itu sudah pasti. 10.000 yang lahir, 10.000 yang lahir itu antara 5 sampai 7. Kan dibuat rata-rata Pak Yan ya, orang matematik beliau itu. Itu kan 6. Jadi cuma 6 dari 10 Pak. Kenapa kita mikirin yang cuma 6 orang dari 10? Bukan enggak mikirin yang 10.000. Yang 10.000 juga dipikirin dengan kelas normal. Itu loh. Kelas normal. Yang 6 tadi mungkin dulu rancangan saya satu kabupaten itu 1, Pak. Satu kabupaten 1 sekolah gifted. Tapi kalau nanti Pak Dirjen itu setuju, ini dibuat sistemik. Satu kabupaten 1. Nah, kabupaten A dan kabupaten B itu harus saling membantu dong. Bantu apa? Ya, kamu pengalamanmu gimana? Pengalamanmu gimana? Pengalaman cerita seperti ini kita tulis, kita upload, kita saling berbagi. Ini loh, pengalamanku begini. Dengan pengalaman seperti ini, artinya kita sharing, experience, berbagi ilmu. Dari situlah kita bisa meloncat. Kita bisa kompetisi di dunia. Jadi nanti anak-anak kita yang luar biasa ini biarkanlah dia berani. Saya kira gitu Pak Adrian juga. Kalau sekarang saya silahkan juga Pak Yan. Pak Yan, silahkan Pak Yan. Halo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Rahman sama teman-teman. Tadi ada Pak Gunawan yang bicara sangat bagus. Ada Pak Adrian, ada Bang Iwan, sama ada ibu-ibu ini yang menghangatkan suasana, ya, Ibu Jamila. Tapi nggak kelihatan wajahnya yang malu kali ya. Iya tadi juga ada apa? Itu dari Kamal tuh. Baik teman-teman. Silakan. Minggu yang lalu saya dikontak oleh Pak Rahman mengenai sekolah unggulan itu bagaimana di DKI. Saya ingat waktu itu sekitar tahun 2006, Pak. 2006 ya, iya. Ya, salah satu Rensrada kita memiliki visi bahwa Jakarta menjadi salah satu kota besar yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya. Mampu bersaing itu berarti memiliki SDM yang unggul kan. Iya. Karena itu waktu itu Gubernur Bang Yos, kok Jakarta nggak punya sekolah unggulan ya, sedangkan tadi di Sibolga sudah ada, kemudian di Magelang ada, kita kan nggak punya. Maka kami ditugaskan untuk membentuk sekolah unggulan itu. Kita bertanya sekolah unggulan seperti apa, dan tentu saya waktu itu belum terpikir minta pendapat para ahlinya. Oleh karena itu kita kumpul-kumpul mengundang beberapa ahli-ahli pendidikan yang ada di Jakarta, di antaranya almarhum Ibu Koni, Bapak Tilaar, Pak Ari Rahman, Pak Indra Jati dan seterusnya. Kita adakan FGD ya. Artinya sekolahnya untuk level apa dan apa yang perlu kita siapkan. Muncullah beberapa hal yang menjadi usul adalah pertama yang perlu kita siapkan adalah sekolahnya itu sekolah IPA, yang memperkuat IPA. Oleh karena itu bukan IPS, bukan apa. Selain itu apa? Dia memiliki kemampuan IT yang bagus, bahasa Inggris bagus dengan badan yang sehat. Ya, badan yang sehat itu oleh karena itu apa penjabarannya?
Harus ada lab yang bagus, lab biologi, kimia, fisika, IT dan bahasa Inggris mampu bersaing kan gitu. Bahasanya harus bagus. Kemudian fisiknya harus bagus juga. Dibangunlah sarana olahraga diusulkan mulai dari lapangan voli, lapangan basket, indoor, tenis, kolam renang sampai lapangan bola Pak disiapkan. Kemudian itu perpustakaan yang punya link dengan perpustakaan nasional. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tentu kalau namanya sekolah unggulan ya, input itu unggulan juga. Minimal IQ-nya 120. Karena SLTA itu berasal dari SLTP. Maka matematik sama IPA-nya dari kelas 1 itu rata-rata 88 termasuk ujian nasionalnya. Jadi IQ ada 120, matematik sama IPA-nya 88. Dites oleh psikolog dan itu disiapkan juga asramanya. Ya, dengan asumsi bapak-bapak ibu-ibu itu dengan menyiapkan sarana yang memadai dengan IQ yang bagus diharapkan mereka unggul ya. Alhamdulillah. Sekarang ini beberapa minggu yang lalu saya baca di medsos namanya SLTAM HT Muhammad Husni Tamrin itu jadi yang terbaik di Indonesia. Nah, iya. Husni Tamrin. Iya. Nah, setelah kita ada FGD, dapat satu buku yang kita serahkan kepada Dinas Pendidikan Menengah Tinggi. Dinas Pendidikan Tinggi itu adalah yang mengkoordinasikan SLTA. Maka dibangunlah sekolah dengan persyaratan yang tadi, cari tanah kurang lebih 4 hektar, Pak. Iya, iya. Ya. Dan tahun 2006-2007 dibangun. Selesai 2008 beroperasi. Nah, saya nggak tahu bagaimana isinya karena saya udah pindahkan ke dinas yang lain. Jadi itu persyaratannya yang kita cari itu ada IPA, kemudian unggul di berbagai hal, terus di bidang IPA-nya ya unggul ya. Bahasanya bagus, IT-nya bagus, fisiknya sehat. Maka disiapkan lapangan dengan berbagai termasuk olahraganya, termasuk lapangan bola kaki. Jadi kita cari tanahnya ada 4 hektar. Dibangunlah tahun 2007 itu, 2008 mulai penerimaan siswa. Ketika itu sudah diterima, saya pindah ke unit lain, jadi tidak terlalu memperhatikan. Alhamdulillah sekarang perkembangannya bagus, dulu gratis, sekarang enggak. Kayaknya harus bayar juga itu. Iya. Itu dengan teman saya yang membangun itu namanya Pak Haji, itu dihubungi Pak Haji ya. Iya. Ya, nanti akan saya hubungi lagi beliau dan ya memang harus sinergi, Pak, harus sinergi. Dan syukur nanti ini pemerintah itu mendengarkan. Mendengarkan itu apa ya? Ya harus sistemik. Sistemik itu ya tidak semuanya harus dibiayai pemerintah. Ini yang perlu seperti yang dilakukan Amerika Serikat itu, gifted education itu lebih didanai oleh masyarakat. Kalau toh ada misalnya keterlibatan pemerintah, ini University of Iowa itu kan miliknya pemerintah, Pak. Nah, sudahlah lahannya milik pemerintah. Gedungnya itu 100% didirikan oleh swasta. 100%. Itu berlantai. 100% dari Pemda DKI, Pak. Nah, ini yang apa kita ini kan sebetulnya orang Indonesia mulai banyak yang kaya ya, Pak ya. Jadi kalau kita melihat menengah ke atas ini pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia mulai bagus. Jadi kita bersyukur nantinya ini masyarakat yang beruntung inilah mestinya juga ikut memikirkan gimana sih anak-anak kita yang tadi yang duafa tadi tapi pinter ya. Duafa pinter. Ini ada orangnya ya nggak punya apa-apa tapi ya tadi berkemauan. Nah, itulah yang kita tindakan bagaimana. Tadi ada yang menarik dari Pak yang saya amati bahwa kita harus berbagi pengalaman. Kalau waktu SD katakan pengalaman itu ada guru yang paling baik. Jadi masalah apa dan bagaimana solusinya masing-masing daerah itu beda. Masing-masing kolam renang itu beda ikannya. Jadi solusinya pasti beda juga kan. Kalau hal-hal itu semakin kaya, mudah-mudahan pemecahan masalahnya semakin bervariasi juga. Iya.
Iya Pak Yan, ini di sebelah kita ini juga ada Pak Irwansyah. Ini Pak Irwansyah, saya persilahkan Pak, walaupun sedikit silakanlah. Kita itu kan namanya berbagi pengalaman Pak Yan, berbagi pengalaman. Nanti yang lain-lain disambung. Ya, Pak Irwansyah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Makasih Pak Rahman. Pak Adrian yang kita baru kenal juga, Pak Gunawan juga baru kenal, Bang Yan sohib kita juga dari UT, merintis UT sama-sama dengan saya dulu, cuman dia di IUC, Inter University Center, masih zamannya Bu Kristina, gitu mengindaan keluar. Pak Yusuf Adi Miyarso ya? Iya. Cuman beralih ke Pemda DKI gitu. Pak Mujadi apa kabar? Pahaba, piye kabare? Pak Mujadi. Pak Mujadi ini dari Papua. Pak Mujadi itu dari Papua. Coba direktur UT Papua. Jayapura Pak ya? Jayapura. Iya, terima kasih Pak Mujadi. Jayapura. Oke, salam hormat juga buat teman. Kalau Pak Mujadi ini dari Aceh ke Jayapura luar biasa ini. Dari pimpinan direktur Aceh sampai ke Jayapura. Sampai ke Merauke ya. Lang-lang buana nih di UT-nya. Ya, dari itu direktur dari Sabang sampai Merauke, direktur Indonesia ini. Kalau saya nggak pernah sampai puncak seperti Pak Mujadi gitu, hebat Pak Mujadi. Sehat-sehat Pak Arwan. Baik, begini Pak Gun, sharingnya tadi saya tidak sepenuhnya mendapatkan keterangan ataupun penjelasan dari best practice-nya dari Pak Gunawan gitu ya. Tapi saya sedikit mungkin menanyakan atau menanggapi gitu ya. Kebanyakan saya nggak tahu ya di tempatnya di Yayasan Pak Gunawan itu adakah guru yang benar-benar nyata-nyata katakanlah memotret oh ini anak brilian, oh ini anak berbakat, oh ini anak pintar. Nah, kalau tadi dicantumkan tentang teori ataupun konsep karakteristik sama positif negatifnya, itu teorinya seperti itu, konsepnya seperti itu. Menurut saya, kalau itu bisa dijadikan semacam keadaan lapangan yang betul-betul operasional, fakta datanya itu bisa dihimpun, kemudian di-share, kemudian didiskusikan, dicarikan model. Nah, ini akan lebih baik. Itu satu hal, Pak Gunawan. Mungkin bisa menanggapi itu satu. Berhubungan dengan Bang Yan nih. Bang Yan, tadi saya tertarik tentang Dikmenti. Dikmenti ya. Menurut saya, unit yang ada di Dikmenti di provinsi, saya melihat delegasinya belum penuh. Otonomi daerahnya belum penuh. Ini yang mesti menurut saya kepala dinas, katakanlah kepala dinas Diknas tempat provinsi dalam hal ini yang mengkoordinasikan kabupaten kotanya, kepala dinas Disdiknya gitu. Itu menurut saya masih belum memfungsikan optimal dari tugas pokoknya di provinsinya itu. Nah, sekarang sudah sebatas mana kewenangan-kewenangan antara kementerian dengan Dikmentinya itu. Itu persoalan kalau buat saya, Bang Yan. Saya kira itu dua hal, Pak Gunawan dengan Bang Yanwardi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum ke Pak Gunawan, saya memberi kesempatan dulu ke Pak Mujadi yang jauh-jauh dari Papua. Pak Mujadi, silakan. Iya, terima kasih Pak
Pak Dim. Kita sudah lama nggak ketemu ya, Pak Irwansyah. Dan salam kenal sama Pak Gunawan. Salam kenal Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memang baru ini ya kontak-kontak mau mencoba karena kesibukan juga barusan selesai ban PT ya baru sore tadi ya yang akhirnya Pak Dimyati mencoba memberikan support kamu jadi muncul ya. Nah, tapi saya sudah sedikit menangkap apa yang dibicarakan tadi. Memang permasalahan kata-kata unggul untuk siswa itu banyak trouble-nya. Ya. Kita sebenarnya harus menyadari bahwa menggali atau mencari bibit-bibit unggul itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, walaupun di sana-sini sudah memperhatikan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dimyati, ya, GIPS tadi, tapi di Indonesia itu kan berbeda. Ya. Satu sisi dibenahi, tapi sisi yang lain itu nggak mampu. Sebagai contoh, pernah sebelum saya berangkat ke Jayapura, pulang dari Aceh, itu saya diminta untuk memberikan pembinaan tentang IPA di SD di sekitar UT. Nah, kurang lebih 3 sekolahan. Dari 3 sekolahan itu saja yang jaraknya mungkin hanya 500 meter dan kurang lebih ada yang 1 kilo. Itu sudah sangat berbeda sekali perannya dan fasilitasnya. Kemudian siswanya juga demikian. Dari sekolah satu dan sekolah berikutnya yang lain itu mempunyai keunikan sendiri. Ada keunggulan-keunggulan dari siswa, namun belum bisa ditangkap, belum bisa digali, belum bisa dipersiapkan dan disediakan material education-nya. Ya. Salah satu contoh sekolah yang pernah saya dipanggil, betapa lengkapnya bantuan alat-alat laboratorium SD itu luar biasa, tapi tidak pernah sama sekali dibuka. Jangankan dipakai atau tidak dibuka saja tidak. Ruangan kelasnya pun ada. Nah, hasilnya kalau pertanyaan awalnya saya tanya kenapa? Ya karena tidak ada kemampuan dari guru itu tentang IPA, takut. Ya. Takut rusak, ada takut salah. Bayangkan dari satu SD itu yang saya ketahui itu ada LCD-nya saja, LD-nya, ya, itu ada 6. Kemudian kit 1, 2, 3 lengkap seperti di SMP, sampai kit elektronika. Masing-masing itu 2 box. Tapi sama sekali. Nah, kalau dilihat dari kata-kata unggul tadi, ya, kita bisa membayangkan, seandainya semua sekolah di Indonesia, mulai dari SD, dari tingkat dasar aja, itu sudah tergali, tertangkap, terwadahi. Ya. Saya yakin Indonesia itu melebihi dari Jepang, melebihi dari Amerika. Karena bangsa Indonesia itu banyak yang pandai, banyak yang cerdas. Ya. Dan tentu saja kata cerdas itu akan menjadikan suatu unggul yang menjadi maju. Saya masih ingat kata-kata Pak Jokowi. Jadilah sekarang itu orang-orang yang cerdas. Kalau jadi orang cerdas atau anak-anak cerdas, pasti akan unggul. Kalau sudah unggul, pasti akan maju. Nah ini. Nah sekarang bagaimana kita menangkap semuanya itu? Ya kita tidak hanya bagian-bagian yang kecil, harus secara menyeluruh. Salah satu contoh, saya pernah melakukan penelitian di daerah kota, yaitu kota Mojokerto, di kotanya, kemudian dengan di pinggirannya, paling pinggir di daerah hutan jati. Itu sangat berbeda sekali. Kemampuan siswa, kalau saya lihat waktu itu lebih mampu dan lebih termotivasinya itu di daerah-daerah pinggiran di hutan jati. Nah, yang tidak ada apa?
Yang tidak ada bagaimana menangkap potensi dari siswa itu sendiri. Yang ada apa? Kemandirian gurunya. Nah, di situ. Sedangkan di kota dengan kelengkapan, ya bisa mungkin, ya, kemampuannya lebih. Tapi di desa-desa, enggak. Apakah kita itu hanya menjaring daerah kota saja, yang hampir 80% itu kita itu tersebar di desa-desa. Nah, ini yang juga harus kita pikirkan. Kalau hanya bagian-bagian kecil, kita akan tetap 0 sampai 10. Ya. Bagian bawah, bagian atas, tetap terus akan berjalan begitu. Ya. Alangkah baiknya, kalau memang itu secara konsisten, penggalian potensi siswa-siswa unggul itu menyeluruh. Apakah itu di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, tapi di kota-kota kabupaten dan kota itu harus. Kalau nggak ada kesinambungan, ya, nggak ada benang yang lurus, ya, benangnya terputus-putus. Nah, daya angkat sebagai manusia unggul, nah, itu akan berkurang. Seharusnya kita mempunyai daya angkat manusia unggul itu lebih yang kita harapkan. Bahkan kalau itu tergali sampai 25 tahun yang akan datang, Indonesia sudah menjadi bangsa dan negara yang sangat maju. Nah, inilah karena apa? Itu tadi, ada satu sekolah dengan jarak yang tidak jauh berbeda, dia mempunyai material pendidikannya atau gurunya dan sebagainya di situ, material education-nya itu sangat beda sekali, ya, tidak sama, padahal itu satu kota, ya, satu kecamatan dan sebagainya, beda. Nah, di mana letaknya? Ya, kita harus mencari benang merahnya di mana ini, ya. Ini yang memang perlu kita gali, memang perlu kita data secara menyeluruh, apalagi di Papua. Jangan berharap. Ya. Jadi saya sudah keliling, ada 23 kabupaten di Papua. Unggul, iya. Kalau lihat ini, anak ini unggul. Kalau benar-benar dibelah atau ditangkap, kemudian difasilitasi, dibimbing, ada guru tersendiri yang mampu, itu pasti ada. Tapi apa? Ya sudah, potensi berkembang nanti dulu. Ya, ini jadinya. Ya. Ini provinsi yang paling timur, yang sama sekali untuk pendidikannya, bukan hanya pada siswanya, gurunya saja juga agak susah. Ya, jangan salah, kalau di pedalaman guru membaca itu agak susah. Nah, apalagi siswanya. Ini di Papua ya, lain di Jawa. Nah, ini apa? Ini ada kesenjangan yang sangat jauh, ya, bagaikan angka 0 dengan angka 10. Nah, sehingga transfer ilmu pengetahuan dan teknologinya ya beda sekali. Ya. Jadi saya tidak tahu harus bagaimana berbuat. Tapi yang terpenting, ya, kita itu memang kadang-kadang membicarakan sesuatu ya sebaiknya dan sebaiknya. Tapi kalau kita dilakukan dengan cara ayo kita lakukan apapun dalihnya, kemudian secara sedikit demi bagian tangga yang naik, tapi itu secara konsisten, ya, semuanya secara bersama, paralel semuanya, pasti kita akan mempunyai bakat-bakat unggul itu yang banyak. Nggak usah hitungan 10, 100, 200 ribu, mungkin ada ratusan ribu kita punya manusia-manusia unggul. Saya kira itu sedikit saja yang saya. Oh iya, terima kasih Pak Mujadi. Terima kasih Pak Mujadi. Terima kasih pada semuanya. Ini kita dibatasi waktu ya. Tapi saya mengundang sekaligus ya. Minggu Sabtu depan semuanya kami undang. Karena insya Allah itu Pak Dirjen mau hadir sebagai narasumber kita. Dan saya juga sebelumnya akan sharing rekaman hari ini akan saya kirimkan kepada semuanya. Ya, akan saya kirimkan, termasuk nanti tambahan-tambahan. Jadi saya punya di sdmyati.com itu ada gifted education, silakan diakses, itu sudah kita siapkan ya. Saya sudah membuat link-link dengan University of Iowa dengan Blank Center ya. Ini kepada ada berbagai orientasi ya Pak Mujadi tadi. Pak Mujadi dengan saya itu sama-sama background-nya ya. Fisika. Background-nya fisika, otaknya fisika, mulai ngirim itu 100 ini praktikum.
Jadi ngomong-ngomong sampai unggul-unggul nggak praktikum juga nggak mungkin. Iya, lah ya, makanya itu Jadi, kata unggul itu ngomong harus apapun unggulan kalau dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi tidak ada praktikumnya, omong kosong. Jadi kita tidak mungkin meluncurkan roket ke angkasa luar kalau nggak pernah praktikum. Kita tidak pernah ini. Jadi ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa, Pak. Betul. Jadi ini lagi teman-teman semua. Iya, teman-teman semua, ini saya sangat berbahagia bahwa undangan yang saya ini tidak punya jabatan, orang swasta, pensiunan lagi, ya pensiunan lagi kok, berani-beraninya malah ini kok kebetulan Pak Dirjen itu berkenan bergabung gitu. Ya. Bagus itu ya, Pak. Jadi mari. Dirjen apa Pak Rahman? Dikmen khusus. Ya, Dirjen Pendidikan Menengah dan Khusus. Khusus. Pak, iya, dan khusus. Jadi ada khususnya itu makanya masuk gifted tadi itu. Pak siapa? Dr. Yaswarti. Oh iya, iya. Itu dari Pak Adrian. Nah, Yaswarti itu saya dapat nama beliau dari beliau. Tapi insya Allah ya, semua ini kita akan saling berbagi ya. Tidak ada. Bangsa ini tidak mungkin. Kalau kamu salah, nggak ada. Semua ini kita mengambil peran masing-masing. Jadi saya dikit-dikit, walaupun ada di luar negeri, saya ini menggunakan bendera ini. Bendera saya ya Indonesia dan Amerika. Saya meletakkan bendera ini sejajar. Bagus. Ya, saya meletakkan karena Indonesia akan sejajar dengan saya salut. Iya. Dan nanti saya salut dengan Parlemen ini. Ya. Ini model kolaborasi ini akan kita teruskan, termasuk pengiriman anak-anak sekolah ke luar negeri, guru-guru ke luar negeri, dosen-dosen ke luar negeri. Jadi jangan-jangan ke luar negeri itu memang betul-betul berbaur. Kalau tidak berbaur, dia tidak bisa menangkap apa itu. Mengapa Amerika itu bisa maju seperti sekarang ini? Itu ternyata itu kerja keras, disiplin, disiplin, menghargai orang lain. Jadi masa kalau kita kan nggak percaya bahwa kalau di Amerika itu pernah saya datangi kepala sekolah. Anak saya ini Muslim itu perlu sholat. Kalau nggak sholat dia nggak bisa mikir. Kalau nggak bisa mikir jangan tanya, akan bisa sekolah. Akhirnya kamu minta apa? Sediakan ruangan untuk sholat. Saya ngomong hari itu kepala sekolah ngangkat telepon, sediakan satu ruangan untuk sholat orang-orang Muslim. Akhirnya dipakai sampai Jumatan juga. Jadi di Amerika itu direspon dengan cepat. Marilah kebiasaan Amerika yang baik, yang nggak baik jangan diambil. Yang nggak baik. Orang Indonesia kebanyakan melihatnya dari film. Datanglah ke Amerika, ya kalau misalnya bisa kolaborasi nanti pengiriman anak-anak sekolah itu bisa 6 bulan, itu bagus. Itu anaknya Pak Dahlan Ihsan itu sudah dikirim ke Amerika sejak umur 15 tahun. Anaknya Pak Dahlan Ihsan sampai sekarang. Dua-duanya. Jadi Paraman. Ya. Paraman. Iya. Paraman ini kan sama saja dengan swasta, Pak ya. Iya. Itu sudah luar biasa. Masih sangat peduli tentang pendidikan. Ya. Saya kira ini support ini luar biasa. Ya. Kita tidak mengenal, ini dari mana, tapi dari kita sendiri. Nah, kesadaran ini. Nah, saya salut banget ini kalau Pak Rahman melakukan hal-hal yang positif begini. Hendaknya ini bisa dilihat, minimal itu didengar lah, ya, bahwa ini ada orang-orang yang sangat peduli di luar pemerintahan. Tetapi pedulinya kepada pemerintah juga, gitu loh ya. Ini sangat luar biasa. Saya kira ini perlu di-applause, perlu mendapatkan respon yang positif dari para pemegang, ya, pemegang jabatan lah apa yang ada di Indonesia ini, ya. Dan mungkin perlu didengar juga
Karena lebih bebas kita berbicara karena bukan orang pemerintah gitu. Kalau Iya. karena enggak juga gitu. Iya, Apalagi Pak iya. udah bebas, Pak Irwansyah Terima juga udah kasih. bebas. Terima kasih Pak Mujadi, Bapak-bapak semua, Pak Gunawan, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tapi saya tunggu juga minggu depan. Ya kenapa? Kita itu makin seperti sapu lidi. Makin kita sinergi, makin bagus. Ya. Terima kasih semua. Selamat malam di Indonesia dan saya di sini selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.